Ya, jadi untuk hari ini, pagi ini kita akan share mengenai perkembangan ekonomi di dalam negeri ya, terutama khususnya dengan kemarin hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di bulan Juni ya sesuai dengan ekspektasi itu menahan suku bunga di 5,75%. Mungkin next langsung slide pertama. Ya, jadi memang keputusan dari Bank Indonesia itu selalu dipengaruhi atau didasarkan kepada proyeksi atau prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Ya, jadi memang Indonesia menjadi salah satu negara yang memang cukup berhasil dalam mengendalikan inflasi, terutama dari dampak volatilitas dari harga-harga komoditas yang terjadi di tahun 2022 lalu dan dari kenaikan harga BBM yang bersubsidi ya yang di bulan September lalu yang menyebabkan kenaikan inflasi yang cukup signifikan. Memang selalu inflasi di Indonesia itu dipengaruhi oleh perubahan dari harga BBM bersubsidi, selain juga dipengaruhi oleh perkembangan dari harga bahan-bahan makanan. Jadi terlihat di sebelah kanan chartnya ya bahwa eh, kenaikan harga BBM itu terutama terlihat dari kenaikan untuk harga yang diatur pemerintah atau administered price ya. Jadi administered price sendiri dari komponennya itu sudah mengalami penurunan sejak bulan September secara konsisten. Selain itu volatile food juga tercatat turun dan memang yang menjadi target atau yang paling dipengaruhi oleh kebijakan moneter atau dalam hal ini kenaikan suku bunga itu adalah inflasi inti yang juga terus terjaga tetap stabil dan angka terakhir itu di 2,66% secara year on year. Next. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lain, baik itu negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, Indonesia itu tergolong yang cukup berhasil dalam mengendalikan inflasi ya kalau kita lihat dibandingkan dengan Amerika Serikat, Inggris, Brazil, Indonesia, dan Malaysia itu kita memiliki inflasi inti yang paling rendah. Ya, jadi ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan moneter yang di sepanjang pengetatan yang dilakukan di hampir seluruh negara di dunia, Indonesia itu cukup menaikkan sebanyak 225 basis point, ya, jauh lebih manageable, jauh lebih terukur dibandingkan yang dilakukan di banyak negara. Ya, antara lain juga Amerika Serikat yang harus menaikkan suku bunga hingga 500 basis point dan kemungkinan belum selesai dalam siklus kenaikannya. Itu dua kali lipat lebih tinggi, lebih agresif dibandingkan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan di negara-negara negara berkembang di Amerika Latin ya dalam hal ini Brazil itu eh, core inflation-nya sampai dengan bulan Mei itu masih berada di atas 7%, sehingga mereka harus menaikkan suku bunga secara sangat agresif dan saat ini itu berada di level 13,75%. Jadi semakin agresif atau semakin tinggi suatu negara atau bank sentral itu kemungkinan untuk menyebabkan permasalahan atau perlambatan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan, kemungkinan dalam setahun ke depan itu lebih lebih signifikan. Jadi semakin agresif, semakin tinggi mereka menaikkan suku bunga, kemungkinan akan terjadi resesi itu lebih besar. Dan dalam hal ini kita perkirakan mungkin akan negara-negara yang sangat agresif dalam menaikkan bunga itu akan lebih besar mengalami resesi di beberapa waktu ke depan dan terutama dan kemungkinan termasuk juga Amerika, Inggris dan juga Brazil ya. Jadi dengan Bank Indonesia menaikkan secara lebih terukur, mungkin ekonomi akan melambat, namun untuk terjadi resesi atau probabilitas untuk terjadi resesi di Indonesia itu sangat kecil. Next. Dan dalam beberapa waktu terakhir memang di tengah inflasi yang terkendali, namun sepanjang sejak bulan Mei tekanan atau pressure atau volatilitas marketnya sudah cukup besar dan rupiah dalam di bulan Mei dan juga
sampai dengan pertengahan dan mendekati akhir bulan Juni itu cenderung berfluktuasi meskipun rupiah apabila dibandingkan dengan mata uang lainnya itu tergolong eh, cukup baik kinerjanya year to date itu masih menguat di atas 4%. Kalau kita lihat Brazil itu bisa menguat hampir 10% itu setelah mereka menaikkan suku bunga secara sangat agresif ya 13,75. Jadi dengan Bank Indonesia hanya menaikkan 225 nilai tukar rupiah itu relatif stabil ya. Jadi memang kebijakan yang dilakukan di Indonesia kita lihat cukup efektif dalam mengendalikan inflasi dan tetap juga mempertahankan stabilitas nilai tukar serta menjaga momentum pemulihan. Jadi ekonomi juga masih tetap tumbuh meskipun mungkin melambat, tapi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia itu masih cukup baik dan kemungkinan terjadi resesi di Indonesia itu sangat kecil. Next. Namun demikian, memang volatilitas marketnya ke depan mungkin masih akan berpotensi untuk mengalami kenaikan ya, meskipun memang di bulan Juni ini volatilitas pasarnya itu mulai stabil ya setelah di bulan Mei lalu terjadi gejolak ya, terjadi gejolak karena ada permasalahan atau kekhawatiran akan US default, kemudian uh, yang kedua itu adalah adanya perubahan persepsi atau spekulasi market ya bahwa the Fed itu tidak akan menurunkan suku bunga, justru malah akan menaikkan suku bunga sehingga terjadi adjustment. Dan saat ini sendiri dengan market memperkirakan akan ada lagi kenaikan itu untuk 2 year yield-nya itu sudah naik cukup signifikan. Dan 10 year-nya naik tapi tidak setinggi untuk yield yang 2 year US Treasury dan hal ini juga menimbulkan atau mungkin pergerakan dari US Treasury yield itu biasanya berpengaruh terhadap pergerakan yield di SBN. Dan ke depan kenaikan treasury yield yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir itu didasari oleh asumsi bahwa the Fed itu akan menaikkan suku bunga sekali lagi ke 5,25%, dari 5,25 menjadi 5,5%. Sementara The Fed itu memberi sinyal masih ada kemungkinan 2 kali lagi kenaikan, ya sehingga apabila memang benar The Fed akan menaikkan 2 kali, tentu saja ini akan lebih mendorong yield untuk US Treasury-nya lebih naik lagi. Next. Dan yang kita lihat ya yang memang menjadi uh, yang sangat diperhatikan oleh Bank Indonesia saat ini sudah disampaikan ya berkali-kali bahwa di uh, policy rate sendiri Bank Indonesia itu lebih melihat dari selisih yield antara US Treasury dan SBN tenor 2 year ya. Mereka tidak terlalu atau mungkin tidak seperti biasanya ya bahwa menjaga spread antara BI 7 days repo dengan Fed Funds Rate. Tapi saat ini BI menjaga spread antara 2 year US Treasury dan SBN tenor 2 tahun yieldnya. Jadi selisih yield dari Indonesia dan Amerika itu harus tetap dijaga dan Bank Indonesia ke depan masih akan tetap melakukan menjual surat-surat berharga terutama yang tenor tenor pendek seperti tenor 2 tahun ya untuk agar spreadnya masih dijaga sehingga yield kita bisa lebih kompetitif. Dan kalau kita lihat dari sisi inflow sendiri ya dengan yieldnya saat ini masih ya cenderung kompetitif dengan inflasi yang terjaga itu masih terjadi capital inflows terutama di pasar surat berharga negara atau di SBN. Ya, next. Jadi ke depan memang kalau kita lihat dengan adanya kemungkinan ke depan Fed masih akan belum selesai menaikkan suku bunga, apakah sekali lagi atau 2 kali lagi, ini berpotensi untuk menimbulkan volatilitas ke depan. Di sisi lain juga kita lihat external balance panjang kuartal 2 2023 ini, angka surplus di
bulan April dan Mei, terutama di bulan Mei itu mengalami penurunan cukup signifikan ya, sehingga trade balance kita akumulasi dalam 2 bulan pertama di kuartal 2 2023 itu turun cukup signifikan dan hal ini kalau kita perkirakan mungkin akan berpengaruh terhadap balance dari current account ya. Jadi ini biasanya juga penting yang sangat diperhatikan oleh Bank Indonesia melihat supply dari dolar ke depan yang biasanya memang dipengaruhi oleh trade balance atau ekspor impor. Yang kedua juga dipengaruhi oleh portfolio. Jadi ke depan memang kecenderungan adanya portfolio mengecil dengan The Fed itu masih belum menunjukkan kejelasan dan di sisi lain kita lihat impor kita mulai mengalami kenaikan sehingga external balance kita dalam beberapa kuartal ke depan mungkin akan cenderung menurun ya sehingga bisa menyebabkan tekanan terhadap rupiah. Jadi dengan perkembangan tersebut kita perkirakan Bank Indonesia yang sebelumnya mungkin berkeinginan untuk menurunkan suku bunga ya mungkin dengan adanya ketidakpastian ini mereka mungkin masih akan tetap berfokus kepada stabilitas ya sehingga mungkin BI 7 days reverse repo rate akan dipertahankan pada 5,75 dalam beberapa bulan ke depan dan memang menunggu kejelasan dari Fed funds rate-nya akan berada di level berapa. Mungkin demikian dari saya kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih. Terima kasih.